Bapa di surga, biarlah pujian yang baru saja kami nyanyikan ini menjadi sebuah doa, kerinduan, dan permohonan yang keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami ingin menjadi murid Kristus. Kami tidak ingin hidup hanya untuk diri kami sendiri, karena Tuhan Yesus menebus dan menyelamatkan kami adalah membawa kami untuk kami keluar dari keterpusatan diri kami. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan Yesus dan juga bagi sesama. Kami hidup bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami hidup bagi Tuhan dan kebenaran-Mu. Kami sungguh sadar ya Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak sanggup melakukan semuanya ini. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Ada Tuhan Yesus yang hidup, yang berkarya di dalam diri kami untuk kami melakukan semuanya itu. Bapa di surga, berikan kepada kami hati yang lapar, yang haus akan Tuhan dan firman. Sehingga ketika kami menghampiri sabda-Mu, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami bukan sekedar makin bertambah banyak tahu tentang Tuhan. Kami bukan sekedar makin bertambah banyak tahu tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Karena sesungguhnya bukan kebenaran yang kami ketahui yang mengubah hidup kami. Tetapi kebenaran yang kami hidupi, yang kami praktekkan dalam hidup sehari-hari, itulah yang mengubah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Perhatikan saudara, undangan ini, perintah ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang dipilih oleh Yesus secara khusus, yaitu 12 muridnya atau 12 rasul, tetapi juga ditujukan kepada semua orang banyak yang ingin mengikut Dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iklan saudara dibuat semenarik mungkin. Tujuannya adalah supaya banyak orang yang tertarik, banyak orang yang ingin membeli dan menggunakan produk yang diiklankan itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, saya hampir tidak pernah ada iklan yang menceritakan tentang kekurangan, kelemahan, atau keterbatasan produknya. Semua iklan saudara sangat menekankan yang namanya kelebihan, keunggulan produknya saudara. Nah, itulah sebabnya kalau kita sebagai konsumen, sebagai pembeli, kita itu tidak jeli, tidak hati-hati, tidak bijaksana. Maka mungkin kita akan mengalami kekecewaan, ternyata kualitas dari produk yang ditawarkan itu tidak sama dengan apa yang diiklankan. Iklan itu bertujuan untuk menarik, memikat sebanyak mungkin orang untuk membeli, untuk menggunakan apa yang ditawarkan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, undangan yang Yesus sampaikan saudara di dalam bagian ini, itu sangat berbeda dengan iklan yang tujuan utamanya adalah untuk membujuk dan menarik orang sebanyak-banyaknya datang, saudara. Tuhan Yesus menyampaikan undangan ini dengan begitu tegas kepada semua orang percaya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita. Jikalau kita ingin betul-betul mengikut Kristus, engkau dan saya dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Dan ini saudara adalah sebuah undangan yang tidak dapat kita tawar-tawar. Tidak ada negosiasi di dalamnya. Semua kita diharuskan, jika betul-betul ingin ikut Yesus, maka kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus saudara tidak membujuk orang banyak dengan memberikan iming-iming atau sebuah janji. Kalau engkau ingin ikut aku, kalau engkau percaya aku, maka pasti engkau akan mengalami terobosan finansial dalam hidupmu. Kalau engkau ikut aku, kalau engkau percaya aku, maka pasti engkau akan selalu sehat, selalu lancar di dalam hidupmu. Kalau engkau ikut aku dan percaya aku, maka tidak akan banyak kesulitan-kesulitan yang engkau alami di dalam hidup ini. Karena jalan kebahagiaan akan mewarnai seluruh langkah-langkah hidupmu. Saudara tidak akan pernah menemukan iming-iming janji seperti itu di dalam seluruh catatan-catatan kitab suci, khususnya di dalam keempat Injil, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah bedanya saudara Injil sejati, Injil Kristus dengan Injil yang palsu. Injil palsu saudara itu memberikan harapan-harapan yang palsu di dalam hidup kita. Injil palsu saudara adalah Injil yang sebenarnya berpusat kepada kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, self-centered, yang sebenarnya semuanya itu dikemas dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya rohani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu waspada saudara. Jangan-jangan sekalipun kita ini sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Sekalipun mungkin kita ini sudah puluhan tahun terlibat di dalam kegiatan-kegiatan aktivitas gerejawi, apapun juga bentuknya. Jangan-jangan semangat atau spirit Injil palsu yang berpusat pada diri sendiri itu saudara, itu menjadi motor penggerak kita di dalam beribadah, di dalam melakukan banyak kegiatan-kegiatan di dalam hidup ini. Saudara dan saya datang beribadah setiap minggu ke tempat ini, motivasinya apa? Apakah kita saudara beribadah ke tempat ini tujuannya adalah supaya Tuhan memberkati kita? Apakah saudara kita datang beribadah ke tempat ini tujuannya, motifnya adalah supaya Tuhan melancarkan hidup kita? Amin saudara, Allah mampu lakukan itu, bahkan Allah seringkali melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan. Tetapi bukan itu motivasi dan tujuan kita saudara datang beribadah kepada Tuhan. Engkau dan saya datang ke gereja, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan kepada gereja. Motivasinya apa? Apakah saya memberi kepada Tuhan dengan tujuan Tuhan juga memberi kepada saya dan membalasnya berkali-kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat, dan 30 kali lipat. Apakah itu motivasi kita? Apakah motivasi kita saudara di dalam kita melayani, di dalam kita terlibat, di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi ini? Apakah motivasi kita supaya kita itu memikat hati Tuhan dengan kebaikan yang kita lakukan kepada Dia, sehingga tingkap-tingkap langit berkat itu dilimpahkan di dalam hidupmu dan hidupku? Saudara-saudara, saya bukan anti berkat Tuhan dalam hidup ini. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah bukan itu yang menjadi motivasi kita untuk beribadah, memberikan persembahan, dan melayani Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang bapak gereja, Agustinus yang hidup di abad keempat Masehi, saudara, dia pernah berkata seperti ini. Di dunia ini hanya ada 2 jenis orang Kristen.
Dan tidak ada jenis yang ketiga. Jenis yang pertama adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan jenis yang kedua adalah orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan adalah orang Kristen yang menyadari bahwa dirinya dan segala yang dia punya, jabatannya, hartanya, talentanya, kepintarannya, keterampilannya, segala yang dia punya, itu adalah sarana, alat, instrumen untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam hidup. Tetapi sebaliknya, orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang Kristen yang menggunakan nama Tuhan, yang memanfaatkan Tuhan sebagai sarana, sebagai alat, sebagai instrumen untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri dan kenikmatan hal-hal duniawi di dalam hidup ini. Engkau dan saya termasuk orang Kristen jenis mana selama ini? Jangan-jangan saudara kita ini menggunakan nama Tuhan, memanfaatkan Tuhan dengan embel-embel yang kelihatannya rohani. Seolah-olah kita itu adalah cinta Tuhan. Dan keegoisan diri kita, kelaparan kita saudara akan kepentingan diri sendiri. Kita bungkus, kita kemas dengan hal-hal yang rohani. Seolah-olah kita itu sedang mencari Tuhan. Tetapi sebenarnya di dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita sedang memberi makan pada ego diri kita sendiri. Kita lakukan itu bukan demi Tuhan kok, bukan. Tapi demi diri kita sendiri. Kepentingan diri kita sendiri. Kebahagiaan kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengundang kita saudara untuk menikmati kehidupan yang selalu nyaman dan aman. Tetapi Tuhan Yesus mengundang kita untuk memuliakan Dia, menyenangkan Dia di dalam segala keadaan, di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan hidup. Banyak orang yang bisa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan ketika hidup ini lancar, ketika bisnis ini oke, ketika kesehatan tubuh ini baik. Tapi berbahagialah dan diberkatilah engkau dan saya di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman. Di tengah-tengah kondisi kesehatan yang tidak oke. Kita tetap setia memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama 1 bulan ini saudara di dalam kebaktian umum kita saudara, kita itu membahas tema besar tentang divine direction, tuntunan ilahi. Bagaimana kita mengenali kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan di dalam hidup ini, termasuk juga di dalam menyikapi dan berespons terhadap berbagai macam situasi hidup ini, supaya kita ini tidak salah langkah dan tidak salah arah di dalam hidup ini. Dan hari ini adalah hari terakhir saudara, kita akan membahas topik berkaitan dengan divine direction. Ya, minggu depan sampai dengan Paskah kita akan menyiapkan hati menyambut Prapaskah dan Paskah, dan tema besarnya adalah berkaitan dengan turn. Kita berbalik, bertobat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang divine direction, tuntunan ilahi, bagaimana kita mengenali tuntunan kehendak Allah di dalam hidup kita, maka saudara tidak akan pernah semuanya itu dilepaskan dari undangan Yesus di dalam bagian ini. Engkau dan saya tidak mungkin menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Engkau dan saya tidak mungkin berjalan di dalam kehendak Tuhan apabila kita tidak menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Semua yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, itu hanya menjadi sesuatu yang omong kosong saudara. Tidak ada artinya apa-apa dan tidak akan banyak mengubah hidup kita selama kita tidak menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin ajak kita untuk berfokus kepada ayat yang ke-34 saudara di dalam bagian ini. Apa artinya saudara? Engkau dan saya diundang dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk
menyangkal diri kita. Menyangkal diri saudara itu berarti kita menyatakan ya terhadap kehendak Tuhan. Dan menyatakan tidak terhadap kehendak dan keinginan diri kita sendiri. Menyangkal diri juga saudara itu berarti adalah kita berpaling dari berhala hati kita yang berpusat pada diri kita sendiri dan kita memfokuskan arah hidup kita, ambisi kita, keinginan kita kepada kehendak Allah. Saudara-saudara, salah satu sikap daripada menyangkal diri adalah kita itu saudara taat melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, walaupun perasaan kita tidak ingin melakukannya. Walaupun perasaan kita ingin menolaknya. Jadi saudara kita harus mengakui, sekalipun saudara idealnya adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan, perintah Tuhan untuk mengampuni orang lain, perintah Tuhan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, perintah Tuhan untuk berdoa, perintah Tuhan untuk beribadah. Idealnya memang saudara, semua perintah-perintah Tuhan itu harus kita lakukan dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang antusias. Apa yang kita lakukan seirama, selaras dengan isi hati kita. Tetapi jangan pernah lupa, engkau dan saya sekalipun mungkin sudah mengalami karya kelahiran baru di dalam Roh Kudus, kita ini orang berdosa. Perasaan kita saudara adalah perasaan yang sudah cemar oleh karena dosa. Dan ada kondisi-kondisi tertentu. Kita ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi sebenarnya hati kita tidak nyaman, hati kita tidak suka, hati kita ingin berontak. Saudara pernah enggak pada masa kecil, mungkin ketika SD, ketika SMP atau SMA, saudara rasanya pingin bolos. Saudara malas sekolah. Tetapi saudara, ketika perasaan malas sekolah itu ada di dalam diri kita, tidak dengan lantas lalu kita menyetujui apa yang ada di dalam hati kita. Kita harus berjuang melawannya. Kita harus belajar untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, sekalipun perasaan kita tidak mengikutinya. Sebagai hamba Tuhan kadang-kadang, apakah saya selalu melayani itu dengan rasa sukacita? Wah, kalau melayani itu rasanya seperti antusias, seperti itu sebuah privilege. Tidak selalu, saudara, saya harus akui di dalam keberdosaan saya. Tetapi tidak berarti saya ini menggantungkan perasaan ini menjadi berhala di dalam hidup saya. Alangkah mengerikannya saudara kalau kita menjadi orang Kristen, menjadikan perasaan kita ini yang nomor satu lebih daripada kehendak Tuhan. Yang nomor satu lebih daripada firman Tuhan. Perasaan kita ini kita berhalakan menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih dari apapun juga saudara. Saudara-saudara pernah enggak ketika kita saudara meminta maaf kepada orang. Saudara minta maaf dengan orang, apakah selalu perasaannya gembira? Enggak, saudara. Kadang-kadang rasanya kita ingin menolak. Kadang-kadang muncul perasaan gengsi. Kok saya sih yang minta maaf? Emangnya cuma saya yang salah? Dia juga ada salahnya kok. Walaupun mungkin persentasenya lebih banyak, saya yang salah. Tapi kok nggak ada keluar kata maaf dari mulutnya. Wah rasanya saudara kita itu mengulurkan tangan kita. Berkata maafkan saya itu rasanya beban berat. Tetapi apakah gara-gara itu saudara lalu kita tidak melakukan perintah Tuhan? Tidak saudara. Dan kita jangan pernah lupa ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Yesus berdoa apa? Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan apa yang aku kehendaki, tetapi jadilah kehendakmu. Apakah Tuhan Yesus saudara, dia menuju salib itu dengan perasaan yang antusias, perasaan yang gembira, perasaan yang sangat dinanti-nanti, aku ingin banget loh mati di salib. Enggak saudara, Alkitab mencatat, Yesus begitu ketakutan. Sampai-sampai Allah Bapa itu mengutus seorang malaikat untuk menguatkan Yesus.
Sekalipun dia adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus pun tidak akan pernah terlepas dari pergumulan itu. Walaupun tentu saudara hal yang berbeda. Perasaan Yesus adalah perasaan yang tidak pernah cemar oleh karena dosa. Sedangkan kita, perasaan kita adalah perasaan yang cemar oleh karena dosa. Maka saudara, ketika kita belajar melakukan apa yang benar, apa yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun perasaan kita tidak mengikutinya, itu adalah bagian kita sebenarnya menyangkal diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus adalah gereja yang ketiga yang saya layani semenjak saya lulus dari sekolah teologi, semenjak saya lulus dari seminari. 2 gereja sebelumnya, gereja pertama saudara saya melayani di Jakarta, dan gereja yang kedua sebelum melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus, saya melayani di sebuah gereja di Tangerang. Makin lama saya mengikut Tuhan, dan hal ini juga saya sharingkan kepada rekan-rekan saya, tim hamba Tuhan di dalam rapat koordinasi hamba Tuhan. Kadang-kadang kami bukan saja membahas hal-hal yang teknis berkaitan dengan hidup bergereja, tetapi juga kami ada waktu untuk mengungkapkan, men-sharingkan perasaan dan pergumulan kami sebagai sesama rekan rohaniwan atau hamba Tuhan. Saya berkata kepada teman-teman saudara, bahwa melayani itu sebenarnya fokusnya bukanlah pada keinginan diri kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniwan, kadang-kadang kita ingin melayani di gereja yang sesuai dengan ekspektasi kita, yang sesuai dengan harapan kita. Kita ingin gereja yang kita layani atau ladang pelayanan di mana kita terlibat di dalamnya, kondisinya A, B, C, D. Tidak salah saudara, kita punya ekspektasi, punya harapan seperti itu. Tetapi sekali lagi pelayanan itu bukan bicara tentang kehendakku, tentang keinginanku, tentang seleraku. Tetapi pelayanan itu sebenarnya bicara adalah kemana Tuhan menempatkan kita. Untuk kita itu bisa menjadi berkat, untuk kita itu bisa berbuah, untuk kita bisa melayani orang lain. Dan terkadang saudara, Tuhan itu bisa membawa kita, menuntun kita ke sebuah tempat yang tidak selalu kita suka dan kita senangi. Contohnya saudara, kalau saudara membaca apa yang diajarkan oleh Alkitab, Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus itu saudara melayani di sebuah ladang yang dia suka? Tidak saudara. Apakah Nabi Yunus itu melayani di sebuah ladang yang kayaknya dia sangat menanti-nantikan, merindukan karena ladang pelayanan ini sesuai dengan harapan dan ekspektasi dia? Tidak saudara. Itulah sebabnya oleh karena dia melayani di ladang yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi dia, dia lari dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Allah di dalam kemurahannya, di dalam kedaulatannya, di dalam kebaikannya tidak lelah untuk merangkul dan menarik Yunus untuk sesuai berada di dalam jalur Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saudara kita membutuhkan penyangkalan diri di dalam hidup kita. Engkau dan saya makin banyak terlibat di dalam kegiatan gereja. Saudara makin banyak masuk dalam tanda petik ke dapur gereja. Saudara tentu akan menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan yang tidak mudah. Dan itu adalah resiko daripada hidup mengasihi saudara. Di dalam kasih itu selalu ada kebahagiaan dan derita. Itu satu paket bersama-sama saudara. Ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi rekan sepelayanan kita, mengasihi anggota keluarga kita, ada rasa bahagia yang mungkin kita dapat di balik tindakan kasih yang kita lakukan. Tetapi jangan pernah lupa, ketika kita memutuskan untuk mengasihi seseorang, siapapun itu, ada potensi derita yang kita alami, yaitu apa? Ketika orang yang kita kasihi memberikan respons yang tidak sepatutnya. Ketika orang yang merasa kita mengasihi, ternyata tidak membalas atau melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Di dalam diri kita ada potensi di mana kita terluka, saudara.
Bukan gara-gara itu kan lalu saudara bilang, iya Pak, daripada saya membangun relasi sama orang lain, daripada saya mengasihi orang lain, nanti ada potensi terluka, mendingan saya menutup diri aja Pak sama semua orang. Enggak seperti itu juga. Tetapi itulah resiko daripada kita mengasihi. Ada kebahagiaan, ada derita yang juga akan kita alami bersama-sama. Tetapi di dalam semuanya itulah Tuhan membentuk kita, menenun kita melalui proses yang tidak mudah, melalui proses yang mungkin menyakitkan kita, untuk kita ini makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali yang menjadi penghalang utama berjalan dalam kehendak Allah, saudara, bukanlah Allah tidak menyatakan tuntunannya kepada kita. Tetapi kita memang tidak mau menyangkal diri, tunduk dan taat kepada. Saudara-saudara, di dalam pelayanan saya, saudara, kadang-kadang saya cukup sering menemukan ada orang-orang yang sudah diingatkan berkali-kali, bahkan mungkin orang ini sejak masa remaja sudah tahu bahwa menikah dengan yang tidak seiman itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi saudara, oleh karena dia lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang mencintai Tuhan, dia bisa merasionalisasi. Kan saya sudah orang dewasa Pak, saya tahulah jalan hidup yang terbaik buat saya. Saya nggak perlu diatur-atur, saya nggak perlu dinasihati. Saya tahu kok apa yang harus saya jalani dan apa yang harus saya putuskan di dalam hidup ini. Saya sudah orang yang dewasa. Mungkin saudara oleh karena pacarnya itu sangat cantik, sangat menyenangkan. Mungkin saudara oleh karena pria ini begitu ganteng, begitu tampan, anak orang kaya lagi, masa depannya cerah nih kalau saya nikah sama dia. Hidup terjamin dengan peta warisan dan seterusnya. Akhirnya mengabaikan sesuatu hal yang esensial. Menjual iman demi untuk mendapatkan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Lalu saudara berkata kepada kita, iya Pak, nikah dengan orang Kristen gak jaminan juga kok bahagia. Banyak juga tuh orang-orang Kristen yang akhirnya cerai. Banyak juga akhirnya orang yang Kristen dengan Kristen menikah ternyata hidupnya penuh dengan air mata, penuh dengan luka-luka hati. Itu Pak, si A, si B, si C dulu menikah mereka tidak seiman, tapi akhirnya dia seiman, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus juga. Wah saudara, ada begitu 1001 macam alasan untuk kita membenarkan diri. Memberontak terhadap kehendak Tuhan. Yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah kita tidak mau menyangkal diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus. Menjadi orang Kristen nominal, saudara, yang hanya namanya saja, yang hanya KTP-nya saja Kristen, dan pergi ke gereja setiap minggu, saudara, itu adalah pekerjaan yang murah dan mudah. Tetapi untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk tunduk dan taat kepada Kristus, itu membutuhkan penyangkalan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makin lama kita, saudara, mengikut Tuhan, dan membaca dan merenungkan tuntutan Tuhan untuk kita mengikut Dia, maka saudara, kekristenan itu bukanlah sebuah barang murah. Memang ada orang juga yang berkata kepada saya, Pak, saya untuk datang ibadah hari Minggu, Pak, hari Minggu itu pun juga sudah susah Pak. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Pak, saya itu berangkat pagi-pagi kerja, pulang malam. Badan itu sudah lelah, sudah capek Pak. Hari Minggu itu adalah hari kebebasan. Saya bisa bangun siang, saya bisa istirahat panjang, saya bisa pergi ke mall, saya bisa ngumpul bareng sama teman-teman untuk merefresh kembali energi yang ada di dalam tubuh saya. Waduh Pak, jujur ya, bangun pagi datang ke gereja itu beban buat saya. Mungkin saudara ada orang-orang yang seperti itu. Ya saudara-saudara yang hadir pada saat ini mungkin tidak termasuk golongannya. Tetapi kita harus ingat saudara, Kristus menebus dan menyelamatkan kita. Itu bukan sekedar supaya kita beroleh jaminan mati masuk surga. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini, yang kita jalani ini,
menjadi sebuah kehidupan yang makin hari makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara adalah seorang mahasiswa kedokteran, mungkin saudara merasa pengorbanan yang saudara lakukan itu sepadan atau sesuai dengan hasil yang saya peroleh. Saudara mungkin berkata, iya Pak, saya dulu memang dari SMA, bahkan dari SMP punya cita-cita masuk fakultas kedokteran. Saya belajar dengan tekun, saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya mempersiapkan diri dengan baik. Ada pengorbanan-pengorbanan, ada disiplin yang saya lakukan, sehingga saya bisa diterima masuk fakultas kedokteran. Saudara mengatakan pengorbanan saudara sepadan dengan apa yang saudara hasilkan. Pertanyaan saya, saudara, apakah pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Kristus yang tidak berdosa, Kristus yang menyerahkan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri untuk menebus engkau dan saya, Yesus layak enggak, pantas enggak mati untuk saudara yang menjalani kehidupan seperti ini? Saudara coba renungkan bagaimana saudara menjalani hidup ini. Bagaimana saudara menggunakan uang yang Tuhan beri? Bagaimana saudara menggunakan waktu yang Tuhan beri? Bagaimana saudara menggunakan talenta-talenta yang Tuhan beri? Bagaimana saudara memperlakukan suami saudara, memperlakukan istri saudara, memperlakukan anak saudara, memperlakukan pemimpin saudara? Lihatlah gaya hidup kita yang kita jalani sekarang, karena kita mengaku, saya ini sudah diselamatkan, saya ini sudah ditebus oleh Kristus. Kira-kira dengan model gaya hidup kita seperti ini, pantas enggak, layak enggak Tuhan Yesus mengorbankan dirinya? Saudara-saudara, tidak ada kekristenan yang murah, saudara. Ketika kita mengatakan kita ingin mengikut Tuhan, kita harus betul-betul memikirkan apa yang kita kejar dan apa yang kita cari di dalam hidup ini. Selanjutnya saudara, di dalam ayat yang ke-34 ini saudara, kita juga diperintahkan dan dipanggil untuk memikul salib Kristus. Memikul salib saudara itu berarti kita ini siap dan rela membayar harga berapapun besarnya, konsekuensi dan risiko demi kemuliaan dan kehendak Kristus. Apakah itu kerugian, penolakan, penghinaan, aniaya, bahkan mati martir demi Kristus. Saudara-saudara, kita mungkin orang Kristen yang tidak diberi privilege atau hak istimewa mati martir seperti 11 rasul, 11 murid Tuhan Yesus yang lain. Tidak semua orang, saudara, mendapat karunia dan panggilan untuk mati martir demi Kristus. Tetapi kita harus sadar dan kita harus siap untuk rela ambil bagian di dalam penderitaan yang Tuhan ingin kita pikul demi kita mengasihi Tuhan dan demi kita mengasihi sesama kita. Sama seperti Tuhan Yesus, saudara, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Tetapi Yesus Kristus demi ketaatannya kepada Allah Bapa dan demi kasihnya kepada engkau dan saya orang berdosa ini, Dia rela mengambil bagian, mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib dengan cara yang hina, saudara. Padahal Tuhan Yesus bisa tidak melakukan itu. Yesus mungkin bisa memilih jalan lain. Yesus mungkin memutuskan untuk tidak mau menebus dan menyelamatkan kita. Itu hak Dia. Tetapi Dia mau ambil bagian, menderita untuk engkau dan saya. Itulah tindakan pikul salib yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, konsep tentang pikul salib ini seringkali saudara disalahpahami oleh orang-orang Kristen. Memikul salib, saudara, itu selalu melibatkan penderitaan yang harus kita tanggung atau penderitaan yang harus kita pikul. Tetapi tidak semua penderitaan-penderitaan di dalam hidup ini yang bisa kita kategorikan atau kita golongkan. Saya sedang memikul salib. Kalau saudara misalnya punya seorang istri saudara yang sukanya ngomel-ngomel, terus ngomel-ngomel begitu ya.
mengeluh, nggak ada habis-habisnya. Saudara sudah kerja mati-matian, istri saudara terus mengeluh dan mengomel. Lalu saudara berkata, Pak, Tuhan itu memberikan salib seumur hidup saya, yaitu istri saya yang suka mengeluh. Wah saudara, itu bukan pikul salib saudara. Seandainya misalnya saudara punya seorang anak yang lahir di dalam kondisi yang tidak normal, dan kondisi yang tidak normal ini membuat anak saudara terganggu seumur hidupnya, bahkan saudara sebagai orang tua pun juga terganggu di dalam hidupnya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai pikul salib? Tidak, saudara. Kenapa? Oleh karena itu adalah sesuatu yang memang tidak mungkin dielakkan, sesuatu yang mungkin kita tidak bisa tolak di dalam hidup ini. Siapa sih seorang orang tua ingin lahir anaknya di dalam kondisi tidak normal? Enggak ada, saudara. Orang tua ini di dalam kondisi dia tidak bisa memilih. Bahkan anak ini juga di dalam kondisi dia tidak bisa memilih. Kenapa saya harus lahir di dalam kondisi tidak normal? Atau kondisi cacat. Tetapi saudara, contoh yang sederhana berkaitan dengan memikul salib ini adalah selalu ada unsur di dalamnya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kerelaan dari diri kita untuk memikul penderitaan yang seharusnya tidak kita pikul, yang bisa kita tolak, saudara. Kalau misalnya saudara seorang mahasiswa yang kos, tiap bulan saudara dikirim, ditransfer oleh orang tua saudara, kuliah di Solo ini, orang tua saudara juga bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berlebih, pas-pasan juga. Lalu saudara melihat ada teman kuliah saudara yang sedang mengalami kesulitan uang. Ya mungkin orang tuanya juga tidak mampu dan pada bulan itu tidak bisa mengirim transfer seharusnya saudara. Saudara iba demi kasih saudara kepada Tuhan dan kasih saudara kepada teman saudara itu. Saudara ambil bagian untuk memikul beban yang tidak seharusnya saudara tanggung. Bukan kewajiban saudara kok untuk memberikan pinjaman atau memberikan bantuan kepada teman saudara ini. Tetapi saudara lakukan itu. Dan oleh karena saudara memberikan begitu banyak uang kepada teman saudara yang membutuhkan uang itu, padahal saudara juga pas-pasan. 1 bulan itu saudara harus mengurangi gaya hidup saudara. Biasanya sehari saudara makan 3 kali sehari, gara-gara membantu teman ini, saudara hanya makan 2 kali sehari. Itu saudara bisa dikategorikan saudara sedang pikul salib. Melakukan sesuatu demi kasih kepada Tuhan, demi kasih kepada sesama. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang saudara lakukan dengan rela. Saudara mungkin bisa tidak memilih jalan itu, tetapi saudara sengaja memilih jalan itu demi kasih saudara kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, zaman sekarang saudara ketika kita mendengar istilah salib, maka salib itu hanya sebatas simbol kekristenan yang dipajang di gereja-gereja. Zaman sekarang saudara ketika kita mendengar istilah salib, maka seringkali salib itu diidentikan hanya dengan aksesoris-aksesoris atau perhiasan-perhiasan yang kita gunakan, baik sebagai anting, baik sebagai kalung kita, saudara. Tentu tidak salah kita memakai semuanya itu. Tetapi jangan pernah lupa, ketika orang-orang yang hidup di abad pertama itu, mendengar perintah Yesus, mendengar undangan Yesus ini, kamu harus memikul salibmu. Maka saudara, yang ada di dalam pikiran mereka, yang ada di dalam benak mereka ketika mendengar istilah kata salib itu adalah berbicara tentang kematian yang sangat hina, yang sangat mengerikan, yang sangat memalukan. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Jadi dengan kata lain saudara, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, kalau engkau ingin mengikut aku, maka engkau harus memikul salibmu. Yesus ingin berkata, kamu harus siap menderita, bahkan mati, bahkan dipermalukan, bahkan direndahkan, sama seperti aku yang akan mengalami kematian di atas kayu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa artinya mengikut Yesus? Mengikut Yesus, saudara, itu berarti kita itu berkomitmen untuk mentaati seluruh pengajaran dan perintah Yesus.
bukan hanya sebagian dari perintah itu. Kita perlu saudara mengevaluasi kerohanian kita. Seringkali kita ini mengikut Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat di dalam hidup ini. Saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau melayani Tuhan Yesus, syaratnya A, B, C, D. Di dalam pelayanan saya betapa banyak ada orang-orang yang berkata seperti ini, saudara, Pak, saya nanti berjanji akan terlibat di dalam pelayanan, Pak, kalau kondisi ekonomi saya sudah lebih baik. Kondisi ekonominya sekarang jauh lebih baik pun tetap juga tidak pelayan. Pak, saya janji Pak, akan melayani, saya akan mendukung pekerjaan Tuhan dan seterusnya Pak. Kalau masa COVID sudah selesai. Sekarang masa COVID jauh lebih baik kondisi keadaannya. Enggak pernah juga tuh saudara tergerak hatinya untuk melayani Tuhan atau berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kita ini terlalu sering memberikan janji-janji kepada Tuhan. Kita ini seringkali berkomitmen kepada Tuhan. Ketika saya membaca, saudara, tokoh-tokoh Alkitab, kita ini tidak lebih baik dari Petrus, saudara, yang menyangkal Yesus. Bukankah kita ini juga seringkali seperti Petrus, saudara, kelihatannya kita berapi-api bagi Tuhan. Semua akan meninggalkan engkau, Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi pada akhirnya, kita ini menyangkal itu. Berapa banyak komitmen-komitmen dan janji-janji yang kita buat ketika kita berada di masa pandemi, saudara. Berapa banyak doa-doa yang saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Nazar-nazar yang saudara buat ketika saudara terpuruk dan dunia ini terpuruk karena pandemi. Tapi berapa banyak orang yang memenuhi nazar dan janjinya di hadapan Tuhan. Kita hanya mau mengikut Tuhan ketika Tuhan memberikan kesenangan kepada kita. Kita ini seperti seorang pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, satu lagi yang kurang yang harus kamu lakukan. Jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Mendengar itu sedihlah hati pemuda kaya itu. Seolah-olah saudara pemuda kaya itu berkata apa? Tuhan, kenapa yang kau tuntut ini? Kalau yang lain kau tuntut, pasti aku akan berikan kepadamu. Tapi tolong Tuhan, jangan ini yang menjadi tuntutan bagi engkau untuk saya mengikut engkau. Bukankah di dalam hidup ini kadang-kadang kita juga seperti itu? Tuhan, ini saya mau serahkan kepada engkau. Tuhan, ini saya mau berikan kepada engkau. Tetapi yang ini ya Tuhan, jangan engkau utak-atik. Ini milikku. Ini area kenyamananku. Ini zona nyamanku. Jangan sekali-kali ya Tuhan kau mengotak-atik hal ini. Kita ini ikut Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus yang jadi budak kita, saudara. Asisten rumah tangga kita yang harus memenuhi keinginan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus Kristus menyelesaikan secara sempurna apa yang tidak mampu kita lakukan di dalam hidup ini, saudara, di dalam natur keberdosaan kita. Yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kehendak Bapa. Saudara-saudara, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa memenuhi kualifikasi daripada Tuhan Yesus ini. Tetapi kita diingatkan, ada Tuhan Yesus yang berada di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang telah mengubah dan melahirbarukan kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong, memampukan engkau dan saya untuk kita ini hidup menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai akhir saudara dari khotbah berseri tentang divine direction, tuntunan ilahi, saya ingin mengakhiri dengan kalimat seperti ini. Hidup ini bukan bicara tentang agenda kita. Sekalipun kita dipanggil di dalam hidup ini untuk memplanning, merencanakan hidup ini sebaik mungkin, sedetail mungkin sebagai bagian tanggung jawab kita. Tapi sekali lagi hidup ini sebenarnya bukan bicara tentang agenda kita. Hidup ini adalah bicara tentang agenda Tuhan yang ingin digenapi melalui dirimu dan diriku, orang yang lemah, yang rapuh, yang terbatas ini. Maukah saudara kita berkata seperti Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, makananku
ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaan. Saudara-saudara, kita memiliki berbagai macam latar belakang, profesi yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang sudah menikah, yang belum menikah, ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda, air mata yang berbeda-beda, pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menggenapi dan mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidupku. Hidup ini bukan bicara tentang keinginanku, ambisiku, seleraku, kenyamananku, kebahagiaanku. Tapi hidup ini adalah yang paling penting. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan dalam hidupku. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Memang jalan yang tidak mudah, tetapi itulah jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Itulah jalan kebahagiaan, itulah jalan menuju hidup yang kekal. Dan itu bukanlah jalan kebinasaan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sudah menyelesaikan secara sempurna apa yang tidak mampu kami lakukan di dalam natur keberdosaan kami. Yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kehendak Allah Bapa. Kami bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan melampaui kelemahan dan kerapuhan diri kami. Ada saat-saat di mana kami mungkin mengalami kemenangan untuk menyangkal diri kami. Tetapi juga harus kami akui dengan jujur, ada saat-saat di mana kami kalah. Kami bukan menyangkal diri kami, tetapi justru kami berkata tidak terhadap apa maunya Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami, melampaui keberdosaan dan kelemahan dan kerapuhan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau membentuk kami, memproses kami, bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Jangan sampai harta kami, talenta kami, jabatan kami, kuasa yang kami punya, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kami jadikan itu sebagai berhala di dalam hidup kami. Kami jadikan itu sebagai sarana alat untuk memuaskan diri kami. Tetapi biarlah ya Tuhan, segala yang kami punya, yang ada pada diri kami ini, menjadi alat sarana yang kami pakai untuk kami dapat memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Jauhkan kami ya Tuhan dari nafsu yang rendah, di mana kami hanya hidup untuk diri kami sendiri dan hidup hanya untuk keluarga kami. Berilah kepada kami hati yang luas, hati yang lapang, untuk melihat ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Ada kontribusi yang bisa kami berikan untuk gereja-Mu dan untuk pelayanan di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami melakukan semuanya itu bukan untuk kepentingan diri kami, kebesaran dan kemuliaan diri kami, tetapi semata-mata hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang adalah pemilik segala-galanya atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan